المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا نبينا قدوة للناس لازمة نبينا رحمة للكون شاملة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا قرش الأسد والنسب نبينا خير خلق الله الأرض يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله منا ومنكم يا البال يا الله يا البال يا الله صلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustaz Raden Abdul Malik, alhamdulillah beliau sudah ada di tengah kita. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mu'allimin Bapak Abdul Wahid. Yang saya hormati guru kita Al-Ustaz Abdul Qahar. Yang saya hormati bapak-bapak hadirin jemaah sholat maghrib Masjid Jami Al-Mu'allimin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke Masjid Al-Mu'allimin sejak menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian rutin malam Ahad. Alhamdulillah yang akan diisi oleh guru kita Ustaz Raden Abdul Malik. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in. Mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Al-Mu'allimin ini mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bapak-bapak hadirin jemaah pengajian malam Ahad yang sama-sama Allah muliakan, mari kita sama-sama simak kajian pada malam Ahad kali ini yang insya Allah akan diisi oleh guru kita, kepada guru kita Bapak Ustadz Abdul Malik, Raden Abdul Malik. Mari waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi. Mohon maaf nih guru ya, guru besar. Aduh, empuk bener ini. Jangan masuk ke YouTube Bapak, malu. Nah ini kenapa jadi 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzalla bi dzikrillahi adzilla wa dzalla bi ghaflatil adzilla wassalatu wassalamu ala al-qa'il may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'adatu li kulli hawlin alqahu fid dunya wal akhirah la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin ma syaa Allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli rakha'in wa sidatin syukurillah wa li kulli 'azubatin subhanallah wa li kulli dhanbin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli daykin hasbiyallah wa li kulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah wa li kulli ta'ati wa ma'siyati la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan ke baginda alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat jami'an, yang pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Pak Ustadz Dul. Udah jadi Ustadz belum? Belum. Setengah Ustadz lah, setengah Ustadz Dul beserta jajaran DKM, dan para sepuh, para jamaah sekalian, wabil khusus kepada guru saya, guru tercinta yang ganteng dari Ciamis, Al-Ustadz Kohar Wahid Kohar. Juga hadir juga di sini ada Ustadz Enceng yang ikut, Ustadz Enceng dari Garut. Dia tinggal di Cibening, punya yayasan SMP IT. Juga yang saya hormati Ustadz Robi, dan semuanya mudah-mudahan senantiasa di setiap detik, di setiap hari kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fi usuluddin wa fiqh wa tasawuf bil Ahmad Abdul bin Husain bin Zuhair Ba'alawi rahimahullah ta'ala al-jima'una al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita lanjutkan di halaman 23 paslun paslan paslin. Satu pasal yang akan menjelaskan tentang yajibu ala kulli man sholla muqtadiyan fi jumu'atin
au ghairiha alla yataqaddama ala imami fil mauqifi wal ihram. Jadi wajib kepada semua yang mengaku muslimin wal muslimat yang bermakmum, yang menjadi makmum di dalam sholat Jumat atau di luar sholat Jumat, sholat wajib maksudnya, dan seterusnya, yaitu yang pertama, jangan di depan atau lebih maju daripada imam. Nah, kalau berjamaah biasanya Idul Fitri ini imamnya di sini, saking gak muat mengudak jemaahnya sampai sono, mau di sono. Nah itu enggak sah, bukan enggak sah sholatnya, tapi masuk dalam golongan muaddah, keluar dari berjamaah. Dan di tempatnya, dan tidak boleh mendahului di dalam pelaksanaan tadi fil mauqifi wal ihram, dalam takbiratul ihram. Jadi jangan sampai mendahului dan membarengi. Jadi kita harus mengikuti. Jadi syarat menjadi makmum itu tidak membarengi, tidak mendahului, kita seharusnya itu mengikuti. Bal tabtulul muqaranatu fil ihram, malah batal jika kita berbarengan takbiratul ihram. Kita masuk di sini makmum, kita lagi makmum bareng sama imam, Allahu Akbar bareng, itu batal. Jadi batal tabtulul muqaranah, jadi batal berjamaahnya ya, jangan salah persepsi, bukan batal sholatnya ya, batal berjamaah. Illa tamina, kecuali amin, itu disunahkan malah berbarengan dengan imam. Jadi jangan ujung-ujung kita sebagai makmum ketika imam waladhdallin, belum linnya belum pas lin udah amin gitu kan. Jadi minimal sebatas tumaninah. Kan biasanya kalau di salafiyah itu, di pesan salafiyah ada jedanya, waladhdallin rabbik firli amin gitu, jangan dolin amin, kaget imam. Oh, dolinnya belum sempurna udah dihantam sama amin, udah gitu kencang lagi. Ya, itu jangan sampai Ustadz Kohar lagi ngimamin kaget, ntar lambungnya naik lagi, asam lambungnya bahaya, bisa ketemu lagi di rumah sakit Permata Bekasi. Kita doakan guru kita biar senantiasa sehat. Jadi intinya adalah ketika kita makmum, jangan mendahului, jangan membarengi ketika pelaksanaan sholat si makmum terhadap imam. Saya dulu sampai malu dulu sebelum ngaji Mizanul Kubro, sebelumnya di fikih-fikih yang salafiyah lah intinya. Jadi daerah Banten, daerah Cianjur itu mereka sholat itu tidak kalah seperti para TNI baris. Jadi kompak, makmum susono itu. Kalau di kita rata-rata itu ngejar-ngejar imam. Nah, jadi kalau kita contohkan patokannya yang dari awal tadi, sehingga batal muqaranatu fil ihram, batal ketika kita membarengi daripada takbiratul imam, si makmum ini membarengi takbiratul imam. Patokannya di situ, ketika imam Allahu Akbar baru kita naik Allahu Akbar. Nah, itu. Jadi jangan sampai ketika imam udah Allahu Akbar, kita di belakang sebagai ngomong baru tuh suka ada auzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan, ada ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu cukup bil qalam atau bil zahar,
Jadi dalam hati kita ketika imam niat atau usoli, kan seharusnya yang padahal wajibnya itu bukan usolinya. Yang usoli di awal takbiratul ihram, berarti ketika ngangkat Allahu Akbar dalam hati kita, misalkan niat sholat maghrib, kalau bahasa Indonesianya Allahu Akbar, dan hati kita bergetar, ya Allah, hamba niat sholat maghrib 3 rakaat fardulillahi ta'ala, bar bareng. Dan ketika bar itu kertek hati kita setelah niat yang tadi berbarengan dengan Allahu Akbar, kerteknya kita baru Allah Maha Besar, sampai itu kepada awal sholat. Jadi si imam Allahu Akbar, kamu langsung Allahu Akbar, itu yang disebut mengikuti. Lalu ketika si imam ruku, Allahu Akbar, sampai si imam ini sempurna rukunya, barnya itu baru si makmum Allahu Akbar. Jadi kalau dicontohin ini, imam Allahu Akbar udah sempurna, baru diingetin Allahu Akbar. Jangan sampai imam baru segini belum sempurna, makmum udah ikut-ikutan. Nah, itu bisa dikhawatirkan berbarengan, bahkan bisa mendahului. Jadi patokan itu ketika bar si imam baru makmum bergerak. Jadi pas ruku Allahu Akbar, kita baru Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sampai si imam sempurna itidalnya, baru kita gerak sami Allahu liman hamidah. Kemudian juga sama ketika di rakaat pertama si imam melakukan sujud Allahu Akbar, si makmum itu sampai ada bar dan terlihat imam itu, kan biasanya kalau udah bar itu si imam udah sempurna ya, jadi sujudnya udah sampai bar, baru si makmum lanjut turun. Nah, yang ada kita di sini mau di masjid atas, sama di kampung. Jadi seolah-olah kalau kita perhatiin, makmum itu selalu ngejar-ngejar imam. Jadi bukan ngikutin, jadi ngejar. Ya, si imam telat sedikit aja, keduluan si makmum. Nah, gitu. Allahu Akbar, baru kita dari atas Allahu Akbar. Terus bangun lagi, ya, duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar sampai dia sempurna, baru kita menyusul. Nah, gitu. Jadi intinya jangan sampai kita seolah-olah kejar-kejaran dengan imam. Jadi kita dengarkan dulu sampai si imam bar, baru kita gerak. Begitupun ketika kita mengucapkan, ketika si imam mulai menutup sholat dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kita ngikutin, sempurnakan dulu salam dia sampai salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru si makmum Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti akan bareng. Jadi nggak ada si makmum itu, antara makmum itu kan suka ada makmum yang satu begini, yang satu begini. Pada ada pada depan. Ya kalau dia akur, kalau agak berantem, itu tadi pelototan itu habis sholat. Ya, jadi gitu. Jadi kekompakannya itu seperti itu. Patokannya bar, sempurnanya sikap sholat seseorang imam, baru si makmum mengikuti. Dan si makmum itu tidak diperbolehkan jahar dalam setiap gerakan dalam kalimat Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang ada makmum yang melebihi suaranya daripada imam. Imam sami Allahu liman hamidah, makmum ya sami Allahu liman hamidah, gitu. Jadi cukup bisir dalam hati aja. Si makmum ini khususnya ya. Si makmum itu hanya punya hak bizahar adalah ketika amin doa. Udah, selain itu mah enggak usah ada suara, apalagi melampaui daripada suara imam. Nah, dan praktek seperti itu, kalaupun kita udah tahu nih, kita ngaji sekarang, dikit lagi kita isya, kalau belum terbiasa susah. Ini saya ngomong nih sekarang nih, pokoknya sebelum si imam sikap sempurna dan ada Allahu Akbar di barnya itu kita bergerak, ntar isya nih, kita lihatin aja isya. Kalau belum terbiasa nggak mungkin.
Nah, jadi intinya kita mulai niat dari Isya ini, kami mau sholat berjamaah secara sesuai syariah. Nah, yang kita pikirkan kan pendek, pokoknya gue setiap sholat berjamaah pasti mempunyai nilai 20 derajat, 27 derajat, gampang amat. Gitu kan? Kan dilihat dulu berjamaahnya seperti apa yang dapat kedudukan 27 derajat. Gitu, jangan. Pokoknya selama kita membarengi, jangankan mendahului, membarengi imam, makruh. Makruh itu bahasanya nggak ada pahalanya, kosong. Nah, gitu. Jadi jangankan kita dapat 27 derajat, yang ada sama aja kayak sholat di rumah 1 derajat doang, karena memang berjamaahnya tidak sesuai dengan hukum fikih. Nah, kita mulai niatin nih, Isya ini ketika saya jadi makmum, saya mau praktekin, saya nungguin imam sempurna dulu, sempurna rukuknya, sempurna i'tidalnya, sempurna sujudnya, sempurna takbiratul ihramnya. Saya ikuti, ketika salam juga saya menungguin imam selesai dulu salam yang kedua baru saya salam. Itu jangan sampai kita makmum sama makmum berhadap-hadapan. Lah, lu udah nyampe sini gitu kan. Malah ngobrol. Iya, kalau sama CS sama yang nggak akur nanti bisa berantem habis sholat. Kasihan Pak Dul, bisa nelpon Bimas lama, Babi bisa. Sampai mana tadi Ustadz Kohar? Watabtulu biruknaini, dan batal sholatnya seorang makmum dengan mendahului 2 rukun si imam. Jadi mendahului 2 rukun. Kalau mendahului 1 rukun itu cuma iadah, keluar dari jamaahnya. Kalau 2 rukun batal sholatnya. Wa kadzat ta'akhuru anhu bihimali ghairi uzrin, dan begitu juga batal meninggalkan seorang makmum ini dari imam dengan 2 rukun kecuali uzur. Jadi ketika imam udah ruku, kita masih berdiri. Imam udah i'tidal apa-apa tidak ya. Kita masih berdiri. Ketika si imam sujud, kita baru ruku. Itu batal. Gitu maksudnya. Jadi, di sini mah mandirikan atau meninggalkan atau si mandirikan nggak sesuai jalan. Ya, sengaja meninggalkan gerakan daripada imam. Wa bi aksaro min salasati arkanin tawilatilahu, dan batal lagi dengan tadi meninggalkan wa ayya'lama binti qolati imamihi, kedua harus tahu makmum itu dengan gerak atau pindah-pindahnya imam. Harus tahu. Wa ayyajtami'a fi masjidin, ketiga kumpul si makmum ini dengan imam di masjid. Lisa mi'ati ziroin, atau di tempat yang yang ukurannya 300 hasta antara imam dan makmum, jangan sampai lebih. Wa alla yahula bainahuma hailun yamna'ul istiqoroq, keempatnya jangan ada satu halangan atau tembok yang memisahkan imam dengan si makmum yang bisa nyegah daripada lewatnya si imam. Jadi makanya di pinggir kanan kiri ini biasanya masjid ada pintunya. Ada pintunya, aturan pintunya di sini nih ada nih.
Jadi yang di luar pun sama, jadi bisa terlewati. Jangan sampai terlalu rapat. Apalagi kita misalkan nih, Kang Jajang itu malas ke masjid, imamnya pakai toa, gue sholat di rumah aja. Nah, gitu misalkan. Nah, itu gak sah secara berjamaah aja, tidak sah Kang Jajang itu. Jadi walaupun si imamnya suara Fatihahnya jelas, Allahu Akbarnya jelas, takbirnya jelas, Kang Jajang bisa di rumahnya ikut berjamaah, gue di rumah aja kedengeran ini. Nah, itu gak sah berjamaah. Pernah nggak Kang Jajang begitu? Hampir pernah. Bisa belum nih? Wa alla yatakhalafa fi sunnatin tafhasul mukhalafatu fiha. Keenam, jangan tadi naon ceng wilayaan ingkar, nggak nurut nih si makmum kepada si imam dari suatu pekerjaan sunnah yang sunnah itu kategori masuk sunnah yang sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan. Sunnah abad kalau dalam sholat itu seperti sujud tilawah, terus sujud sahwi dan tahiyat awal. Tahiyat awal ini sunnah. Tahiyat awal ini sunnah. Jadi ketika kita berjamaah, imam melakukan tahiyat awal di rakaat kedua misalkan maghrib. Saya mah enggak mau mau langsung berdiri aja. Nah, gitu. Jadi itu maksudnya sulaya atau ingkar kepada si imam. Ini keluar daripada jemaah salatnya. Atau sujud tilawah. Sujud tilawah biasanya nih kalau zaman santri dulu, saya sama Kiai saya di Banten ini, dia dawam di malam Jumat, subuh malam Jumat ini sujud tilawah, baca suratnya surat sajadah. Jadi nggak ada rukunya, itu langsung jungkir, langsung sujud. Nah itu kalau bahasa berjamaah itu kita wajib mengikuti imam. Kalau kita nggak mengikuti atau ingkar nggak mengikuti, walaupun itu sunnah, maka kita batal sholat berjamaahnya, sujud sahwi. Kalau untuk kunut saya belum ketemu, mungkin nanti habis isya kajiannya akan dilanjutkan oleh Ustadz Kohar sampai jam 9. Wa ayyan wiyal iqtida'a ma'a taharrumi fil jumu'ah. Jadi ketujuh, harus niat menjadi makmum saat bareng-bareng gitu ya, dengan takbiratul ihram dalam sholat Jumat dan semisalnya seperti sholat yang mencil seperti muaddah dan sholat yang dijamak karena suatu uzur seperti hujan dan seterusnya. Jadi bisa nggak kita ikut sholat berjamaah dengan orang yang menjalankan sholat sunnah, misalkan Pak Dul ini lagi sholat ba'diyah isya, pas gitu ada yang telat tuh mau sholat isya berjamaah, ujug-ujug Noel Bandul tuh ikut, boleh, itu sama pahalanya sama berjamaah, kecuali dalam sholat jenazah. Om Jajang lagi depannya ada jenazah nih, lagi nyolatin jenazah, ujung-ujung satu trofi gue berjamaah sholat zuhur Noel, itu enggak bisa ya gitu. Semisal sholat jenazah, semisal lagi sholat apa lagi Ustaz yang nggak bisa kita ngikutin, sholat istisqa, kalau bahasa sholat gerhana itu nggak boleh diikutin sama kita ketika kita berniat sholat wajib wa qoblal mutaba'ati wa tul intizori fi ghairiha, dan sebelum dan sesudah dan sebelum yang tadi yang di luar Jumat seperti sholat 5 waktu dan sebangsanya yang sah mencil. Jadi sholat Jumat itu si makmum harus niat makmum,
Terlebih si imam juga di sini wajibu alal imami niyatul imamati fil jum'ati wal mu'addah. Kalau si imam yang gak niat imaman fardulillahi ta'ala, maka batal Jumatnya. Karena salah satu syarat Jum'ah adalah berjamaah. Ketika berjamaahnya batal, maka otomatis Jumatannya batal. Itu bukan harus iadah lagi, tapi wajib sholat zuhur ba'da Jum'ah untuk menyempurnakan dari batalnya sholat Jum'ah. Wa tusannu fi ghairiha, dan sunnah di dalam selainnya Jumat dan juga mu'adam al-matir, supaya hasil fadilah berjamaah. Jadi intinya berjamaah itu tidak selamanya kita berjamaah itu mendapatkan 27 derajat, akan tetapi banyak sekali aturan-aturan yang memang penyempurna daripada kita melaksanakan sholat berjamaah. Jadi hukum sholat berjamaah menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Mazhab kita, hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau di Arab itu kebanyakan mengikuti Imam Malik, jadi sono fardu ain. Makanya orang yang gimana juga harus, kayak di Mekah itu fardu ain. Jadi wajib berjamaah. Kecuali memang tadi ada uzur, hujan badai, sakit keras, dan seterusnya. Di luar uzur, fardu ain harus berjamaah. Wallahu a'lam bil muradi. Mudah-mudahan dengan hikmahnya pengajian rutinan kita sebulan sekali, padahal masa minggu sekali ya. Jadi jadwal sebulan sekali, mudah-mudahan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zuhina kulli sadatina bi syafa'ati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.